Pada video yang ini, saya sudah pernah bercerita tentang Ratu Kalinyamat, mulai dari asal-usulnya, keterlibatannya dalam perebutan kekuasaan di Kesultanan Islam Demak Bintoro, lalu keberhasilannya membangun Jepara sebagai kota niaga yang besar dan misi penyerangannya terhadap dominasi Portugis di Malaka. Lalu pada video yang ini, saya juga pernah bercerita tentang balas dendamnya Ratu Kalinyamat terhadap Arya Penangsang dan naiknya Jaka Tingkir menjadi Sultan Pajang. Maka pada video kali ini saya akan bercerita tentang penyebab kegagalannya menyerang Portugis di Malaka. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi, setelah kematian Arya Penangsang pada tahun 1549 Masehi, Ratu Kalinyamat kembali menjadi bupati di Jepara. Wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya sesuai kesepakatannya dengan Ratu Kalinyamat dahulu. Meskipun demikian, Sultan Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormatinya. Ratu Kalinyamat bersikap anti atau tidak menyukai terhadap bangsa Portugis sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya, yakni Pati Unus yang telah gugur. Pada tahun 1550 Masehi, beliau mengirimkan 4.000 tentara Jepara dengan membawa 40 buah kapal perangnya. Hal ini beliau lakukan untuk memenuhi permintaan Sultan Johor yang meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat agar membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa tersebut. Pasukan Ratu Kalinyamat yang datang dari Jepara tersebut kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga jumlahnya mencapai 200 kapal perang dari yang tadinya hanya 40 buah kapal perang saja. Pasukan gabungan tersebut menyerang Portugis dari arah utara. Hal ini membuat Portugis kalang kabut dan akhirnya pasukan gabungan tersebut berhasil merebut Malaka. Akan tetapi tidak berapa lama Portugis berhasil membalas serangan besar tersebut hingga berhasil memukul mundur pasukan Persekutuan Melayu. Sedangkan pasukan Jepara masih tetap bertahan sampai akhirnya pemimpin pasukan Jepara ini gugur di medan perang, maka mau tidak mau pasukan Jepara ditarik mundur. Sesudah itu, pertempuran besar terus terjadi di sepanjang pantai dan Laut Malaka. Dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan ini, menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Korban jiwa dari pihak Jepara mencapai 2.000 prajurit. Di tengah pertempuran yang dahsyat ini, tiba-tiba terjadi badai besar yang menerjang bibir pantai Malaka hingga menyeret 2 buah kapal perang milik Jepara. Spontan, hal ini dimanfaatkan oleh pihak Portugis yang langsung membantai seluruh prajurit yang ada di 2 kapal tersebut. Melihat arah kemenangan yang sepertinya kok masih jauh, maka pasukan Jepara kemudian ditarik pulang lagi dengan membawa kegagalan. Pasukan Jepara yang berhasil pulang ke Jawa jumlahnya tinggal setengah dari jumlah awal dikirimkan, bahkan kurang dari itu. Pertempuran kedua Ratu Kalinyamat dengan Portugis dimulai pada tahun 1564 Masehi. Ketika itu Sultan Alauddin Alquhar dari Kesultanan Aceh awalnya meminta bantuan Demak Bintoro untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu Demak Bintoro dipimpin oleh Arya Pangiri, yakni putra Sunan Parwoto. Jadi setelah Sunan Parwoto meninggal dunia dibunuh oleh Arya Penangsang, anaknya yang bernama Arya Pangiri dirawat oleh Ratu Kalinyamat dan suaminya, lalu dikembalikan ke Demak untuk menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Akan tetapi, kedudukan Arya Pangiri ketika itu sebatas adipati, bukan sultan lagi, sebab Demak telah menjadi daerah bawahan Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Saat utusan Aceh datang ke Demak, utusan tersebut malah dibunuh oleh adipati Arya Pangiri karena menaruh curiga terhadap utusan tersebut. Jadi Arya Pangiri ketika itu memang terkenal mudah menaruh curiga terhadap siapapun dan tidak mempercayai siapapun. Ya mungkin karena masa lalunya yang dulu suram ketika melihat orang tuanya sendiri dibunuh dengan kejam oleh Arya Penangsang yang masih terhitung pamannya sendiri. Nah, setelah Arya Pangiri penguasa Demak tidak mau membantu Aceh, bahkan membunuh utusannya, akhirnya Kesultanan Aceh tetap menyerang Malaka pada tahun 1567 Masehi, meskipun tanpa bantuan Demak. Serangan Kesultanan Aceh tersebut dapat dihalau Portugis dan akhirnya menemui jalan buntu. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1573 Masehi, Sultan Aceh meminta bantuan lagi untuk menyerang Portugis. Kali ini yang dimintai bantuan adalah penguasa Jepara yakni Ratu Kalinyamat.
Tanpa berpikir panjang, Ratu Kalinyamat segera mengirimkan 300 kapal yang berisi sekitar 15.000 prajurit Jepara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Ki Demang sebagai laksamananya. Pasukan Ratu Kalinyamat tersebut baru tiba di Malaka pada bulan Oktober tahun 1574 Masehi. Dan naasnya, saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Jadi di sini ada miskomunikasi antara pasukan Aceh dan pasukan Jepara yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat. Ya maklum, zaman dahulu tuh belum ada telepon apalagi medsos. Jadi wajar terjadi miskomunikasi seperti ini, dan inilah salah satu penyebab atau faktor kegagalan Ratu Kalinyamat yang kedua, yaitu kekurang kompakan dan terjadi miskomunikasi. Pasukan Jepara yang terlambat datang itu pun langsung memberondong pasukan Portugis dengan meriam dan panah-panah yang melesat dengan ganasnya dari Selat Malaka. Nah, keesokan harinya, pasukan Jepara tersebut mendarat dan membangun pertahanan. Akan tetapi pertahanan tersebut akhirnya dapat ditembus oleh pihak Portugis. Sebanyak 30 kapal Jepara terbakar. Pihak Jepara pun mulai terdesak, akan tetapi tetap menolak perundingan damai yang ditawarkan oleh pihak Portugis ya, karena isi perundingan tersebut terlalu menguntungkan pihak Portugis. Sementara itu, sebanyak 6 buah kapal perbekalan atau logistik yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat ke Malaka ternyata berhasil direbut oleh Portugis. Akhirnya, pihak Jepara kekurangan bahan pangan dan kondisi mereka semakin lemah dan memutuskan untuk pulang pada akhirnya. Dari jumlah awal yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat, sekitar sepertiga saja yang berhasil pulang ke Jepara. Kendati gagal 2 kali dalam menyerang Portugis di Malaka, Ratu Kalinyamat tetap dikenal sebagai Rainha di Jepara Senhora Pedrosa Eride, yang artinya Ratu Jepara, seorang perempuan kaya dan mempunyai kekuasaan yang besar. Jasa-jasa beliau sangat besar bagi bangsa Indonesia, bahkan belakangan namanya disebut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri agar diusulkan menjadi pahlawan nasional bersama tokoh wanita lain dari Aceh, yakni Laksamana Malahayati, yang insya Allah lain waktu kita bahas. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah jangan pernah menyerah dan persiapkan segala sesuatu semaksimal mungkin. Ya walaupun kita di jalan yang benar dan musuh kita di jalan yang salah, akan tetapi jika kita tidak mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu dengan matang dan teliti, sedangkan musuh kita kok mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu dengan matang dan teliti, pada akhirnya kita juga yang akan jadi kalah. Karena dalam peperangan, hukum alamlah yang paling menentukan hasil akhirnya. Maksudnya adalah siapa yang paling mempersiapkan diri, yang paling pintar mengatur strategi, yang paling menguasai medan, yang persenjataannya paling canggih, yang tentaranya lebih profesional, itulah yang lebih besar kemungkinan menangnya. Tidak peduli muslim ataupun non muslim, tidak peduli muslim ataupun kafir.